Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amanda Muiz, NPM 09105 804 19 kelas A semester 6. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah teori-teori administrasi. Baiklah, langsung saja. Apa itu kerangka teori? Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Sedangkan kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Adapun bentuk-bentuk dari teori, yaitu teori bentuk atau teori ide adalah pendapat Plato bahwa bentuk-bentuk non-fisik atau dari substansial atau ide merupakan realitas paling akurat. Ketika digunakan dalam konsep ini, kata bentuk atau ide sering ditulis atau dicetak miring. Nah, adapun fungsi teori. Teori memiliki fungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah untuk mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman merupakan peran teori. Adapun tujuan teori ialah untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Nah, adapun proses pembentukan teori, yaitu pertama, pendefinisian ini istilah merupakan hal yang sangat penting dalam berteori, terutama berkenaan dengan kejelasan atau ketepatan penggunaan istilah yang telah didefinisikan. Adapun proses pembentukan teori yang kedua, yaitu klarifikasi, yaitu pengelompokan informasi-informasi yang relevan dengan kategori-kategori yang sejenis. Klasifikasi juga merupakan sekelompokan fakta dan generalisasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, tetapi tidak menjelaskan interrelasi antar kelompok atau interaksi antara fakta dengan generalisasi dalam suatu kelompok. Adapun proses pembentukan teori yang ketiga, yaitu mengadakan induksi dan deduksi. Induksi dan deduksi merupakan dua proses penting di dalam mengembangkan pernyataan-pernyataan teoritis. Setelah pendefinisian dan pengklarifikasian, induksi merupakan proses penarikan kesimpulan yang lebih bersifat umum dari fakta-fakta atau hal-hal yang bersifat khusus. Deduksi merupakan penurunan kaidah-kaidah khusus dari kaidah yang lebih umum. Adapun proses pembentukan teori yang keempat, yaitu informasi, prediksi, dan penelitian. Pembentukan suatu teori yang kompleks mungkin berpangkal dari referensi-referensi, yaitu penyimpulan dari apa yang diamati. Inferensi ini mungkin ditarik melalui perumusan asumsi, hipotesis, dan generalisasi dari hasil-hasil observasi. Sesuai dengan fungsi dari teori, yaitu memberikan prediksi, teori juga berkembang melalui prediksi dan juga penelitian. Ada prediksi yang dibuktikan dengan suatu penelitian, tetapi ada juga prediksi yang tetap sebagai prediksi. Adapun proses pembentukan teori yang kelima, pembentukan model-model, karena yang dicakup dengan teori sering menyangkut hal-hal yang sifatnya abstrak dan kompleks. Maka untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dengan sederhana dibuat model-model. Model ini menggambarkan kejadian-kejadian serta interaksi antara kejadian. Proses pembentukan teori yang keenam, pembentukan subteori. Suatu teori yang telah mapan dan komprehensif mendorong untuk terbentuknya subteori. Subteori ini cenderung memperluas lingkup dari suatu teori dan juga memberikan penyempurnaan. Baiklah, itulah tadi tugas materi dari saya. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.